Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah salat subuh yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipikal orang sholat itu amat sangat banyak sekali macamnya. Padahal junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla untuk diikuti di dalam Al-Quranul Karim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada di dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang dalam segala hal wajib diikuti oleh umatnya yang mengimani kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kalau tidak semua orang yang sudah sholat dirinya tidak terkendali, tercegah dari perbuatan keji dan munkar, apakah sholatnya yang salah atau orang yang sholatnya yang salah? Ini perlu kita pelajari bersama. Ada orang yang kelihatan sholatnya rajin secara zahir, tapi tidak bisa mengendalikan emosi, pemarah. Kalau bicara dikit-dikit emosi, tapi kalau kelihatannya sholatnya rajin banget, kelihatan gerakannya seperti orang khusyuk. Ini macam-macam tipikal orang lemah gemulai, tapi ketika berbicara marahnya meluap-luap. Pernah lihat segitu? Wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu yang didirikan oleh mereka, kata Allah Azza wa Jalla, sejatinya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, perilakunya dan juga ucapannya. Itu no atau warna yang kedua. No warna yang ketiga, dalam hayahnya, gerakannya, baik intiqal, perpindahan antara rukun satu ke rukun yang lainnya, ini pun juga ragamnya, macamnya banyak sekali. Padahal suri tauladannya cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas. Pernah Bapak lihat orang sholat inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram seperti jurus cimande? Pernah? Jurus berapa tuh jurus cimande? Pernah? Itu sampai kiamat tetap ada. Kenapa tetap ada? Karena banyak yang merasa cukup dengan ilmunya yang dipelajari ketika TK, ketika SD, yang jauh dari kesempurnaan, sehingga ketika ada majalisul ilm, majlis ilmu, tidak mau duduk bersama untuk menambah ilmu. Ini berbahaya. Mestinya kan mengamalkan hadis Nabi SAW, talabul ilmi fariidah, menuntut ilmu itu kewajiban. Mesti hadir di majalisul ilm, hadir mendatangi majlis-majlis ilmu, supaya apa?
memperbaiki, mentajdid, memperbaharui ilmu-ilmu kita yang kita pelajari. Ana dan jamaah sekalian, insya Allah benar ibadahnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak kesalahannya. Paham kira-kira? Insya Allah kita yakin benar, tapi sebagai manusia tidak menutup kemungkinan masih banyak yang salah. Lalu bagaimana mentashihnya supaya benar? Datang ke majelis ilmu. Itu satu. Ada lagi orang yang ketika ruku itu meluncur rukunya 180 derajat, bukan lagi datar tapi meluncur. Pernah lihat itu? Nukik betul, ya, nukik betul. Padahal nanti kita bahas, namanya punggung orang yang ruku itu antara punggung dan kepalanya sejajar. Ternyata kita lihat apa masalah sehingga nukik 180 derajat. Cara meletakkan tangannya yang salah, bukan di lutut lagi tapi di bawah lutut. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Lalu bagaimana kita bisa melihat Nabi solat? Nabi memiliki para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka duduk bersama Nabi, mereka langsung mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengajarkan ilmunya kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkan ilmunya kepada tabi'ut tabi'in, dan terus kepada salafus saleh. Itu bisa mendapatkan kemurnian ibadah kita dari 4 generasi terbaik. Dari siapa? 4 generasi terbaik, tidak dari yang lain. 2. Yang ketiga, warna sholat pun juga kita bisa temukan lagi. Selain ruku yang meluncur, masih ada yang sujud dengan meletakkan tangannya kal-kalb, seperti anjing menjulur. Dan ini yang dibenci oleh Allah dan Nabi-Nya. Anjing menjulur. Jadi bukan lagi terbuka, tapi pernah lihat yang sujud seperti anjing menjulur. Jadi sujudnya seperti ini, ya. Lihat, ini seperti ini. Itu dibenci. Dan itu masih ada, ya. Belum lagi sujud yang hidung dan keningnya tidak menyentuh tempat sujud, padahal termasuk rukun di dalam a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Itu no' yang ketiga. No' yang keempat, warna yang keempat kita temukan banyak dalam tasyahud akhir, yakni ketika mengakhiri solat dengan taslim, dengan salam. Masih ada, mohon maaf, ini kita bahas bersama, pelajari bersama, perbaiki bersama. Karena tadi kaidahnya para ahli ilmu, kita boleh jadi meyakini sudah benar, tapi tidak menutup kemungkinan banyak salahnya. Ada yang taslim mengakhiri sholat, kemudian kata Nabi mengibaskan tangannya sebagaimana menyapu, menyibak air ke kiri dan menyibak air ke kanan. Dan yang seperti itu biasanya gerakan kepalanya bukan 2 kali, 3 kali. Anak kasih contoh, mohon maaf. Ini kelihatan ya, insyaallah. Ini salam, tangannya dikibaskan, assalamualaikum. Kanan, salam kiri. Jadi gini, 3 kali dia geraknya. Hati-hati, ya. Dari mana mengambil dalilnya? Gak ada dalilnya. Salam, tasyahud. Nanti anak gak bahas tasyahud seperti apa, nanti ada babnya. Salam, assalamu alaikum, kum mim.
kemudian langsung assalamualaikum kum mim, begitu. Buka dalam berbagai sifat salat Nabi, bukan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bukan seperti itu. Bahkan pernah kita lihat sering ada yang mentaslim mengakhiri salam dalam berjamaah, imam belum selesai ke kiri dia sudah anteng. Anteng itu apa ya? Tahu anteng tahu? Imam belum waalaikumsalam ke kiri dia sudah begini. La haula wala quwata illa billah. Dari mana mengambil ilmunya? Ya, mestinya kan imam dulu selesai, baru makmum. Selesai imam ke kiri pun belum dia sudah selesai. Nah, ini warna-warna solat ya yang sering kita temukan. Dan di dalam sifat solat Nabi ini akan kita bahas semua, insyaallah. Yang mudah-mudahan bisa selesai sampai Allah memberikan umur kepada kita. Kalau tak Allah mengambil ruh kita, tapi kita berada di majlis ilmu, insyaallah mudah-mudahan dihukumi sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini warna baru sebagian kecil yang kita temukan di dalam salat. Belum lagi nanti kita temuan yang tegang-tegang dalam sholat, kayak sedang mengamalkan ilmu Asmaul Husna. Kayak Asmaul Husna kan? Nanti jatuh bapak yang jatuh. Itu ada yang tegang begitu. Ini kan dari mana juga ilmunya? Gitu kan? Tegang gitu. Nanti kalau yang di kiri kanannya bisa jatuh. Nah, ini kita bahas nanti insyaallah. Tunno sholat. Jadi kayak begitu sholatnya, bagaimana bisa melahirkan tanha anil fahsyai wal munkar. Dalam sholatnya sendiri dia telah melakukan kemungkaran. Apa kemungkarannya? Sholat tidak sebagaimana Nabi sholat. Kemungkaran itu sholat tidak sebagaimana Nabi sholat. Kalau masalah khilaf-khilafnya nanti kita bahas, mana yang khilaf, mana yang tidak. Ini sebagian besar seperti itu. Baik. Kemudian bab yang kedua, ta'rifus shalah. Tentang definisi salat dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah yang disebut dengan suratus shalah. Suratus shalah ini maknanya adalah gambaran secara zahir orang yang salat. Jadi suratus shalah gambaran secara zahir orang yang salat. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita baca kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang sirah nabawiyah, banyak orang-orang Yahudi dulu, musyrikin Makkah itu, mereka banyak yang masuk Islam ketika mereka melihat keindahan gerakan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini luar biasa. Banyak yang masuk Islam ketika melihat keindahan gerakan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya gitu Pak. Dan ini tidak ditemukan dalam ajaran yang lainnya. Walaupun para Nabi juga sholat dengan kaifiyah tata cara sholat yang berbeda dengan syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya mereka banyak yang masuk Islam bukan karena lisannya, tapi juga tertarik karena gerakan yang indah di dalam sholat. Sekarang kita banyak ditemukan bukan tertarik melihat orang-orang dalam gerakan sholatnya, malah banyak yang kita tertawa melihat gerakan sholatnya hari ini. Betul ya? Kan macam-macam dari satu gerakan sholat itu. Yang tadi malah aneh, kok sholat kayak begini ya? Bukan tertarik lagi Pak. Itu orang tertarik itu Pak,
tartibus sholat, urutan sholatnya, tumaninahnya, dan lain sebagainya. Menarik, ada keinginan orang untuk bertanya, ada keinginan orang untuk ikut belajar bersama. Kenapa? Indah. Makanya ada sebagian para ulama, kalau kita rajin sholat tahajud dengan baik, sebagaimana sholat tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebetulnya itu sudah mencukupi olahraga kita dengan durasi 2 jam setiap hari. Ini penelitian para salafus saleh. Tahajud dengan baik, maka sudah bisa mengcover, mencukupi olahraga secara badaniah itu dengan durasi 2 jam. Masya Allah itu Pak. 2 jam tuh sampai mana kalau main sepeda? BSD ada 2 jam? Ada? Atau bolak balik BSD sini 2 jam? Itu dengan durasi yang memang stabil. Tahajud yang baik. Bagaimana tahajud yang baik Nabi SAW? Tahajud yang baik sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sholat tahajud itu yang paling bagus yang mana? Dijawab oleh Nabi SAW, adalah tulul qunut, yang lama berdirinya. Kalau sekarang kan yang banyak bertanya, sholat tahajud yang bagus yang mana, berapa rakaat, gitu. Rakaat yang ditanya. Nanti ada di sini Anda bahas. Dulu ketika pertama kali sholat ini diwajibkan, difardukan, itu banyak orang-orang Baduy, pedalaman Quraisy, pedalaman Arab, bahkan yang belum masuk Islam, itu bertanya kepada Nabi tentang sholat. Tapi yang menarik pertanyaan orang jahiliyah dulu, Pak, ya, tentang hikmah apa ya Rasulullah yang bisa kami peroleh dari sholat yang baik. Kalau sekarang beda Pak, pertanyaan yang sekarang jahiliyah sekarang beda. Pertanyaan aneh-aneh, kenapa duhur 4 rakaat, kok subuh 2 rakaat? Jahiliyah dulu nggak ada yang bertanya begitu. Sekarang kan begitu pertanyaannya, kenapa duhur 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat? Padahal yang bertanya tentang sholat bukan hari ini saja. Jahiliyah dulu pernah bertanya kepada Nabi, tapi gak bertanya tentang rakaatnya. Justru faidah apa, hikmah apa kalau saya sholat benar itu yang akan kita peroleh. Masya Allah. Jadi yang lebih maju jahiliyah mana Pak? Jahiliyah dulu apa jahiliyah sekarang? Jahiliyah dulu belum maju. Hikmahnya bukan rakaat yang ditanya. Sekarang begitu, tahajud tuh yang bagus berapa rakaat. Terus Bapak selama ini berapa kali sholat tahajud setiap malam? Enggak, baru nanya aja dulu. La haula wala quwata illa billah. Baru nanya rakaatnya. Yang ditanyakan kepada Nabi tulul qunut, tahajud yang baik itu yang lama berdirinya. Lalu Nabi menjelaskan, lama berdirinya adalah lama bacaannya. Berarti panjang bacanya. Nah kemudian ditafsirkan lagi oleh perkataan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat, katakanlah durasi bacaan Qur'annya itu 1 jam, maka durasi rukunya setengah jam, durasi sujudnya setengah jam juga, tumaninahnya sama. Kalau sholat kayak begitu capek apa enggak? Sama enggak dengan goes 2 jam? Sholat kayak begitu sama dengan 2 jam. Masya Allah. 100 ya, setengah jam, setengah jam, setengah jam. Coba 11 rakaat kira-kira sampai jam berapa itu? Masya Allah ya, Masya Allah. Ini tidak menyiksa diri Pak, karena ada beberapa sahabat yang ingin mengikuti bagaimana cara sholat Nabi dalam sholat malamnya, kemudian sampai mengikat pinggangnya dari satu tiang ke tiang yang lain. Nabi melarangnya, kata Nabi, Allah jangan melakukan seperti itu. Num, tidur kamu, fakum, kemudian nanti bangun. Lalu Nabi katakan, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah, maksudnya beramalah, beribadah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Memang kita nggak bakalan bisa,
ngikutin 100% Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sampel uswah hasanah untuk kita semua. Tidak mungkin bisa, tapi minimal caranya kita bisa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak. Jadi surah itu gambarannya seperti itu. Yang kedua, haqiqatus shalah atau sirrus shalah. Oh sebentar, ada satu perkataan para fuqaha. Perkataan para fuqaha tentang suratus shalah. Kata beliau, kalau yang sudah belajar ilmu fiqh ini sudah paham definisi ini, adalah aqwalun wa af'alun mubtatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim yata'abbadu biha bisyara'ita makhsusatun. Aqwalun yang disebut gambaran salat, suratus shalah diawali dengan aqwalun, ucapan, yakni takbiratul ihram, Allah, ucapan. Wa af'alun, perbuatan, dibarengi dengan raf'ul yadain, mengangkat dua tangan, Allah, ya. Kemudian mukhtatanatun bitaslim, yang nanti diakhiri dengan taslim, mengucapkan assalamualaikum. Ya ta'abbadu biha, yang kita lakukan ucapan perbuatan itu menyengaja untuk beribadah. Ya ta'abbadu biha, menyengaja untuk beribadah. Bisyara'ita makhsusatun, dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Karena kalimatnya aqwalun wa af'alun nanti berbeda. 3 cara sholat itu ketika takbiratul ihram. Pertama, boleh ucapannya dulu, af'alunya belakangan. Allahu Akbar, baru angkat. Boleh. Atau muqtaronan, berbarengan. Allahu Akbar, boleh. Atau mendahulukan af'al. Allahu Akbar, boleh. Ayo, selama ini yang mana yang dipakai? Bareng, mendahulukan atau mengakhirkan? Boleh tiga-tiganya, boleh, boleh. Hanya saja kalau bapak-bapak imam di rumah bersama istri atau di masjid di mushola, maka ya yang bergerak af'al didahulukan itu lebih utama, kemudian aqwal diakhirkan. Supaya apa tujuannya? Supaya makmum tidak mendahului imam. Jadi yang gerakan didahulukan itu diutamakan. Yang begini, Allahu Akbar, itu ketika bapak jadi imam. Ya, jangan mengambil ya ucapan dulu baru bergerak. Allahu Akbar. Nanti ketika bantu makmum bareng gini, gitu ya. Kenapa? Karena makmum mesti setelah imam. Maka itu yang diambil. Pernah merhatikan yang di depan saf ini gerakan imam? Pernah? Enggak ya? Kenapa? Karena alhamdulillah sholatnya khusyuk, jadi gak pernah ngeliat imam. Begini. Gak pernah ngeliat imam. Gitu. Imam semua gerakan intiqal, perpindahan itu, maka yang didahulukan gerakan, baru aqwalun, ucapan. Semua intiqal. Karena boleh jadi ada makmum yang belum paham, disebut berjamaah tuh bareng, kayak berjamaah makan, nyuap nyuap, minum minum. Ternyata dalam salat bukan begitu. Yang dikatakan jamaah itu mendahulukan imam dan makmum itu tabi, tabi mengikuti imam, tabi mengikuti imam. Jadi bukan bareng.
Jadi kalau dikatakan jamaah itu bareng salah, tapi mengikuti apa? Mengikuti gerakan-gerakan imam setelah intiqal, perpindahan gerakan imam. Itu tugasnya makmum. Insyaallah. Ya, itu. Ya ta'abbadu biha, dan seluruhnya harus bisa dikendalikan bahwa kita ini sedang apa? Salat. Harus dikendalikan, sedang sholat. Betul dari awal sampai saya sedang sholat, harus seperti ini, harus seperti ini. Kenapa? Bisyara itu maksusatun, karena seluruh gerakan dan ucapan ada syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya suratus shalah. Nah, baru yang kedua tadi haqiqatus shalah atau sirrus shalah. Apa itu haqiqatus shalah? Haqiqatus shalah adalah tawajjuhul qalbi ila Allah ala wajhin yajribul khawfa ilaihi subhanahu wa yab'atsu fihi jalala 'azamatihi wa kamala qudratihi. Haqiqatus shalah atau sirrus shalah adalah tawajjuhul qalbi ila Allah, menghadapnya, hadirnya hati kita hanya satu titik, satu tujuan, ilallah, kepada Allah. Ini lebih berat. Hadirnya hati kita dalam sholat ilallah, kepada Allah. Yang banyak bukan hadir hati ketika sholat, banyaknya tidak hadir. Kalau hadir kan enak. Ya, fulan siap hadir, fulan hadir, fulan hadir, itu hadir. Dan itu dalam sholat hakikatnya tawajjuhul qalbi ila Allah, hadir, hati menghadap hanya untuk Allah. Yajlibul khaufa ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan muncul di dalam hati ini, yang kehadirannya hati bisa menarik rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyukai dan ijtihad beliau mensunnahkan kita ketika sholat, pandangan kita menuju ke tempat apa? Sujud. Supaya memang membantu hati kita biar hadir, dan juga ada khauf, lahir rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut apa? Takut atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebelum sholat, dan takut juga perbuatan kita yang akan kita lakukan setelah sholat. Takut tergelincir, takut tidak sesuai dengan ikrar kita ketika kita sholat. Kita kan sholat ikrar, Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ikrar bukan? Ikrar. Bahkan ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ikrar, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada sama sekali kecuali Allah. Itu ikrar. Takut kalau dalam hidup setelah sholat tuh ternyata yang besar hawa nafsu, ternyata yang besar dunia, ternyata yang besar itu keluarga kita. Takut. Ini yajlibul khauf, ya, mendatangkan, menarik rasa takut yang luar biasa. Itu hadir dibarengi dengan hadirnya hati. Wa yab'atsu fihi jalala 'azamatihi wa kamala qudratihi. Dan semuanya itu dilakukan dalam rangka membangkitkan, menghidupkan rasa kita untuk apa? Mengagungkan sifat Allah yang Maha Kuasa. Semua dengan takbir itu mengagungkan sifat Allah yang Maha Kuasa. Maka ikhwatu iman jamaah rahimakumullah, orang yang sholatnya ikhlas itu tidak lagi memperdulikan jironnya atau ada jironnya, gangguan-gangguan dari tetangga dalam sholat, itu mereka nggak pengaruh sama sekali. Ini anak dan juga jamaah belum bisa itu, Pak. Kita kalau sholat masih terganggu oleh apa? Mungkin di depan kita, belakang kita, kiri kanan masih terganggu. Sementara orang yang sholatnya yang mendapatkan hakikatus sholat, Pak,
itu kiri kanan tuh apapun yang mereka lakukan sudah gak ngaruh sama sekali terhadap apa? Jiwa dan ruhnya gak ngaruh. Kalau kita masih ngaruh apa ya? Sebagai manusia biasa kita lagi sholat, lihat di depannya ada tulisan pakai kaos, tulisannya panitia Idul Kurban, masih ngeganggu kita. Tapi orang yang sudah dapat hakikat sholat itu enggak, buta, hakikatnya matanya buta, tidak melihat. Kenapa? Karena dia ketika sholat hanya melihat wajah Allah. Kebayang nggak sholatnya dulu para sahabat Nabi dan Nabi? Kayak kita hari ini nggak pakai apa ini? Karpet. Tapi kita masih pakai sejadah, gitu ya. Pakai saja, walaupun nggak pakai karpet, ininya bersih, ininya licin. Bagaimana Nabi? Dalam satu riwayat, ketika sahabatnya minta sholat istisqa untuk turun hujan, Nabi sholat dalam meramat tumpukan-tumpukan pasir yang tajam-tajam, Pak. Dan ketika Nabi mengangkat dari sujudnya itu pada nempel di sini. Dan ternyata kata sahabat, aku hampir-hampir berburuk sangka kepada Nabi, saking lamanya Nabi sujudnya itu. Saking lamanya Nabi sujud dalam sholat-sholat yang lainnya. Sujud di kerikil yang tajam, kemudian matahari panasnya yang luar biasa. Gimana kira-kira Pak kalau kita hari ini? Pokoknya nggak ke masjid deh kalau begitu. Nggak ke masjid, cari masjid yang karpet, bila perlu karpetnya yang pakai apa namanya, yang tebel itu, Alketip ya. Nah itu yang tebel bila perlu. Kalau sujud tuh pala kita masih bisa ngilang lah, itu kira-kira. Kan ada tuh sejadah atau karpet yang sujud tuh langsung 16 plus, Pak. Hilang itu pala, Pak. Bila perlu cari yang kayak begitu tuh. Lah, Nabi Muhammad SAW tidak, Pak. Ya, tetapi beliau khusyuk, tetap hadir hatinya. Untuk apa, Pak? Li jalali azamatihi, karena dia muncul untuk mengagungkan keagungan Allah sebesar-besarnya, kemuliaan Allah sebesar-besarnya, sehingga ketika mengangkat dari sujudnya dengan penuh kehadiran hati, Allahu Akbar, luar biasa. Ini hakikatus. Kita tuh di sampingnya ada yang tasahud geraknya kenceng aja masih keganggu. Ya manusiawi, karena kita hatinya belum hadir, akhirnya pindah menjauh. Saya nggak mau deket ya, karena nih ganggu nih. Pak merem aja Pak, merem makin ganggu. Karena tadi sholatnya udah tujuannya untuk manusia, Coba kalau untuk Allah, enggak. Mohon maaf, kita yang sudah haji, sudah umrah, mohon maaf, tahadus binikmah. Pernah gak Bapak ketika di Mekah ketemu sholat di samping, mohon maaf, orang yang di luar kita badannya baunya bau bawang lagi, bau bawang yang gede tuh, Bombay. Pernah Pak? Tapi kita enak aja tuh sholat ya, enak aja, gak lantas enggak tuh, gak pernah ada. Bukan berarti karena ongkosnya mahal, bukan. Karena kita sudah nusuk untuk haji itu memang untuk Allah loh Pak. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh gak usah diikutin, bodoh amat. Jangan, kita gak boleh kayak begitu ya. Tapi kayak memang begitu Pak, terus sholat. Bahkan ada yang diuji oleh Allah, qadarullah masyafa'al. Setiap sholat ketemunya orang kayak begitu Pak, tapi dia enak aja. Dan dia pulang ke Indonesia itu cerita dengan bangga, alhamdulillah saya waktu haji itu dengan izin Allah, setiap sholat tuh di samping saya orang itu bau bawang, bau banget. Terus ya enak aja sih, nggak apa-apa. Mana cerita enak aja kan? Ya, cuman nggak ditanya kalau hajian lagi mau nggak ketemu lagi gitu, kayak mungkin nggak mau lagi. Ketemu yang gitu lagi, pengennya yang wangi-wangi gitu kan? Masya Allah, itu tujuannya begitu. Kenapa? Karena memang ruhnya hadir, nggak peduli lagi dengan siapa. Satu, kedua, pernah gak waktu di sana ketika sholat kita sudah enak-enak datang lebih awal ke masjid, tiba-tiba dilangkahin, pundak kita itu dilangkahin, tangannya basah, pernah? Marah gak waktu itu Pak? Enggak, biasa aja Pak, biasa. Coba kalau di sini Pak, tangan basah lagi,
nggak ditarik itu orang. Tarik itu. Kenapa kita untuk Allah mahjub, terhalang dengan apa? Gangguan-gangguan yang lainnya. Kenapa? Karena terbuka hanya untuk satu titik, Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana derajat sholat kita, Pak. Sehingga kalau dalam sholat bisa seperti itu, Pak, di luar sholat insya Allah bisa lebih seperti itu lagi. Karena kata Nabi SAW, orang yang bagus sholat itu pasti bagus perilakunya. Itu aja kata Nabi, orang yang bagus sholatnya pasti perilakunya bagus. Berarti kalau perilakunya nggak bagus atau belum bagus, kita jujur, sholat saya dan sholat kita semua belum bagus. Harus jujur, harus jujur. Kalau nggak jujur sama diri sendiri, siapa lagi? Karena kita punya domir, punya mata batin. Hati kita, domir itu hati. Di atasnya domir ada fuad. Domir ini, Pak, nggak bisa dibohongi. Kamu pemarah? Enggak, hatinya pemarah kok kamu. Bapak pemarah? Enggak, hatinya bilang pemarah kamu. Itu berantem antara ngomongnya enggak dengan di sini iya, berantem. Maka jangan berusaha untuk membohongi domir sendiri, hati kita sendiri. Kenapa? Hati gak mau diajak bohong, pasti mengatakan iya. Halal, Pak. Kata hati enggak halal. Halal kok? Enggak, katanya. Selalu nolak domir hati. Jangan berantem dengan domir ini. Itu yang kedua, hakikatus sholat. Yang ketiga, ikhwatu iman, kita bahas tiga dulu prolog ini, adalah ruhus sholat atau jiwa sholat. Ruhus sholat, jiwa sholat. Seperti apa jiwa sholat? Ruhus sholat at-tawajjuh ila Allah bil qalbi wal khusyu' baina yadayhi wal ikhlasu lahu ma'a huduril qalbi fi dzikri wad du'a was sana. Ini naik dari yang tadi. Ruh kan naik. Dan ruh gak bisa dibohongi. Dan ruh itu makanannya zikir, doa, memuji Allah. Itu makanan ruh. Tawajjuh kepada Allah dengan hati sepenuh hati, menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati. Dengan apa? Bil khusyu', dengan khusyuk. Khusyuk artinya bisa mengendalikan gangguan-gangguan yang mengganggu kita dalam sholat. Ana ulangi, khusyuk bisa mengendalikan semua gangguan-gangguan yang mengganggu kita dalam sholat. Bukan khusyuk diartikan tidak mengetahui apa-apa di dalam sholat. Tidak. Bisa mengendalikan. Baik. Kita takbir. Begitu takbir, Allahu Akbar. Ada gak yang datang ketika takbir? Yang datang mengganggu jiwa kita. Semakin dilamakan, dipanjangkan, maka file-file muncul. Allah, ini Allah, tapi pada masuk tuh, seret, itu Pak. Yang khusyuk itu bisa Allah hadir, dihalang itu Pak, dihalau itu sehingga nggak masuk. Toh kalau masuk hanya beberapa persen, tetapi yang lainnya enggak. Ini khusyuk. Jadi bukan khusyuk tuh nggak tahu apa-apa. Itu bukan khusyuk namanya. Kalau sholat nggak tahu apa-apa bukan khusyuk. Apa namanya? Kalau nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu apa-apa tuh orang tidur, apalagi Pak, orang gila, ya nggak tahu apa-apa. Orang sholat tuh mengerti, tahu betul, bahkan amat sangat tahu. Tapi yang tahu itu adzikru wa du'a wa tsana, dzikir, doa dan puja, tahu betul. Satu. Kedua, wal ikhlasu lahu, dan nawaitunya, tujuannya, mahabbahnya hanya untuk Allah. Tiga Pak. Niat, tujuan, mahabbah. Tiga. Mahabbah itu apa? Kecintaan. Harus tiga. Al-ikhlas maknanya niat, tujuan, mahabbah. Hanya untuk Allah Azza wa Jalla, gak untuk yang lain. Ini lebih berat lagi. Bil khusus untuk para imam. Para imam itu menghadirkan tiga ini berat. Niat, tujuan, ikhlas. Wah, berat sekali. Kalau untuk makmum enggak.
Yang penting niat, tujuan, mahabbah tulus, gampang. Imam berat. Karena selalu ada yuwaswi sufi sudur rinas, itu selalu hadir. Ikhlas. Kemudian dalam apa? 3 poin. Fit dzikri, dalam dzikir-dzikir di dalam salat. Wad du'a, dan untayan-untayan doa di dalam salat. Wassana, dan di dalam pengagungan atau pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jalla di dalam salat. Hadir, dan itu tahu betul, itu paham betul bacaannya, paham betul artinya, paham betul tujuannya. Ini baru ruhnya sehat. Kalau Bapak baca Sami'allahu liman hamidah, ini imam. Kalau makmum gak boleh ngucapin itu. Ya, Allah Maha mendengar atas orang-orang yang sedang memujinya. Paham betul tuh. Kemudian Bapak baca doa dalam jawaban daripada imam tadi, i'tidal, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu yang membuat rebutan malaikat untuk mencatat orang yang membaca doa i'tidal seperti tadi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lebih daripada 70 malaikat berebut untuk mencatat pahala. Maksudnya meminta, berapa saya kasih, berapa saya kasih, berapa saya kasih pahalanya itu. Masya Allah. Insyaallah pada hafal ya. Maka imam ketika mau ruku, mau sujud, lama akan sedikit supaya yang baca dzikir-dzikir tadi lebih banyak lagi. Lebih dari 9, Pak. Itu ana bacakan 3 saja. Ya, tetapi yang membuat rebutan pada malaikat yang tadi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rebutan. Itu mengerti Rabbana lakal hamd, mengerti. Ya Rabbana lakal hamdu, hanya bagimu pujian. Pujian yang mana? Katsiran, yang banyak, thayyiban, yang bagus, mubarakan, yang penuh dengan keberkahan, fi, di dalam pujian. Mengerti betul dalam dzikirnya, mengerti betul dalam doanya, mengerti betul dalam memuji Allah. Itu namanya rohnya sehat, maka rohnya bergerak hanya untuk Allah. Ya. Baik. Kecapean fisik itu manusiawi, sama dengan kecapean ruh. Tapi bedanya konsumsinya. Ruh itu Pak capek kalau suplemennya memang gak masuk. Lah, suplemennya ruh itu apa? Suplemennya ruh 3 tadi. Doa, dzikir, mengagungkan Allah. Itu suplemen ruh. Kalau suplemen itu dipasok dengan baik, maka ruh kita hidup. Itu Pak. Maka sholat-sholat yang hidup itu sholat seperti apa? Yang ruhnya hidup. Maka kita takjub Pak. Allah memberikan keberkahan waktu kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kok bisa beliau sholat malam khotam Quran? Kenapa? Ruhnya hidup, sehingga jiwanya ini, fisiknya terbawa hidup. 30 juz 1 malam Pak. Itu siangnya juga 30 juz. Sehari semalam Imam Syafi'i khotam 2 kali. Kenapa bisa? Ruhnya hidup. Kita kan enggak, kata orang tua, banyakin makan biar sholatnya kuat. Itu nggak ada pernah. Banyak makan katanya biar tidurnya enak. Itu yang ada. Memang makannya kita untuk tidur, ya kan? Kalau Nabi apa kata Nabi? Ya, qalil makan, sedikit makan, biar apa? Biar ruhnya hidup. Karena banyak makan, ruh nggak bisa hidup Pak. Ternyata dengan menyedikitkan makan, ruh kita bisa hidup. Bukan nggak makan. Kalau nggak makan tiduran. Bahkan kalau nggak makan nggak bisa tidur. Maka caranya, tandanya ruh kita hidup, itu ruh kita bisa bergerak dan bisa menguatkan fisik kita. Tapi kalau ruhnya sudah nggak hidup, loyo, maka fisik kita pun juga ikut loyo. Kesimpulannya, pernah Bapak ketika sholat di Masjid Nabawi, ketika mau datang ke Masjid Nabawi waktu subuh, jam berapa itu? Datang keluar dari hotel kita jam berapa untuk ke Masjid Nabawi itu? Ada yang jam 2 dini hari. Ngantuk? Jam ngantuk gak? Enggak Pak. Lalu waktu itu kita emang jadi malaikat atau tetap manusia? Kayaknya tetap manusia gitu ya. Makan kita juga kayaknya tetap makannya apa? Nasi. Orang kita kesana tetap cari nasi, cari bakso loh Pak. Walaupun ada nasi kebuli kapsa itu ada, nasi Bukhari ada, tetap cari
koordinasi kita. Artinya ketika di Mekah, di Madinah, tetap kita tuh kita juga, ruhnya yang hidup, ruhnya yang hidup, sehingga bisa datang ke masjid jam 2 dini hari dan masya Allah gak ngantuk. Datang ke masjid di tempat kita masing-masing bukan jam 2 dini hari, persis qomat. Sholatnya ngantuk, habis sholat pun ngantuk. Kenapa? Ruhnya loyo. Kenapa? Suplemennya belum diimpuskan ke ruh kita. Mudah-mudahan prolog sholat kita ini membuat ruh-ruh kita dalam sholat hidup semua. Karena yang akan dicatat besok dan diminta pertanggungjawabannya ruh kita yang membawahi fisik kita. Satukan antara suratus sholat, hakikatus sholat, dan ruhus sholat. Insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah, karena sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan pembukaan sifat sholat Nabi ini bermanfaat khusus untuk ana dan untuk jamaah semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.